Bisa Pak Guru. Bisa ya, oke. Bisa, Pak. Ini Bisa, Pak Guru. misalnya ada data seperti itu, kita disuruh tentukanlah rata-ratanya ya. Rata-rata misalnya kan, ya rata-rata. Baru kita disuruh tentukan modusnya dan tentukan mediannya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini datanya. Nah, maka histogram itu harus kemarin kan ini lihat ya. Ini adalah batas kelas ya. Batas. Jadi tinggal kita isi aja kan. Kita bikin tabel ya. Sengaja saya bikin di Excel agar mudah bikin tabelnya. Berarti kan yang ada itu adalah batas-batas ya. Batas kelas gitu kan. Berarti dia mulai dari mana tuh? 3,45 ya. Ya kan? Sampai berarti Nilai tengah 5,35 kan. Selanjutnya 35. itu di sini berarti 5,35 gitu kan, sampai berapa itu? 7,25 ya, 7,25. Oke, selanjutnya berarti di situ 0,25, berarti di sini mulai ke 0,25 ya sampai 9,15 ya. Gitu ya, baru di sini 9,15 sampai 11,05 karena 10,10 itu adalah nilai tengahnya ya. Berarti sini 11,05 sampai terakhir ya 12,95. Nah, ini berarti dia hanya 1 2 3 4 5 ya. 5 interval kelas ya. 1 2 3 4 5 kan. Berarti sekarang tinggal kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah itu XI misalnya kan. XI sebenarnya sudah ada di sana ya, 40,40. Tapi coba kita ini ya, kita cek apakah benar. Ini kan nilai tengah itu ini ya ditambah ya. Ditambah. Kita bagi dulu ya. 40,40. Oke, 12,0 gitu kan. Jadi kalau kita buat dia misalnya kita buat ini 2 desimal semua ya. Kita bikin dia 2 desimal ya. Oke ya. Nah, ini kan ini ya. Jadi itu dia XI-nya ya. Ini nilai tengah. Nah, sekarang kita catat lagi di sana apa? Frekuensinya kan. Frekuensi untuk setiap kelas itu ya. Kita cek frekuensinya di sana. Kelas interval pertama itu berapa? 3 ya. 3. Yang ini toh? Ya. Nah, berarti 3. Berarti di sini dia 9 ya frekuensinya ya. 9 yang ini kan ya. 9. Selanjutnya ya, tuh 7 kan gitu 7. Ya. Selanjutnya 8. Selanjutnya terakhir itu 3. Nah, kan kalau sudah begini sudah berubah kan, tidak sulit dia. Sudah berubah menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi ya. Walaupun dalam batas-batas nggak masalah. Kalau mau disuruh misalnya bikin kelas intervalnya sama saja. Berarti ini nanti ditambah. Berarti ini mulai dari 3,5 sampai 5,4 gitu kan. Sini nanti 5,5. Oke, iya ini nanti ini turun ya, ditambah berarti 3,5 sampai 5,3. Nanti sini 5,4 sampai 7,2 gitu ya. Untuk interval kelasnya. Tapi kan misalnya kalau yang ditanya rata-rata nggak pengaruh. Yang penting ini kita bisa menghitung ini FI. Nanti kita kali dengan X. Tinggal kita kalikan nih kan. Kita kalikan nih ini si XI ini ya. Kita kali dengan kali itu bintangnya dikali dengan FI-nya gitu, atau 4,40 dikali 3 tuh. Nah, dapatnya
13,2. Nah, sekarang itu kita ini ya. Selanjutnya ini kan tinggal di copy. Oke, ini FI kali XI. Jadi 13,20 dapat dari ini kan 3 kali 4,40. Ini 56,70 itu Pak Guru adalah ini. iya, jaringan dia naik turun ya. Oke, ini sekarang kita tinggal jumlahkan aja, karena kemarin itu rata-rata itu adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI kan. Berarti ini kita jumlahkan nih. 13,2 tambah 56,7 tambah 57,4 tambah 80,8 tambah 36 ya. Dalam Excel itu kita pakai fungsi sum ya, SUM. Oke, kita jumlahkan. Nah, itu dia 244,10 sigma FI kali XI nya. Sementara sigma FI nya itu kita jumlahkan lagi, berarti dari sini ya. Oke, kita tutup lagi dengan kurung ya. Oke, kita tutup dengan kurung ya. Ada 30 data semuanya. Ini kita dapat rata-ratanya. Berarti rata-ratanya itu kita langsung isikan di sini aja ya. Nah, itu rata-ratanya itu adalah ini 244,10 dibagi 30. Itu kan kita langsung bagikan aja nih. 30. Ya, 244,10 itu kita bagi dengan 30. Tuh rata-ratanya 8,1366667 bisa dibuat menjadi 2 desimal ya. Kita bulatkan dia menjadi 2 desimal, bisa ya. Oke, ini menjadi ya 8,14 dalam. Oke, sekarang modus. Nah, kalau modus kan rumusnya modus itu kemarin tuh apa rumus modus? Kan gitu ya. Rumus modus itu adalah MO sama dengan ya toh? MO sama dengan MO ya. MO itu gitu kan? Sama dengan ya. Nah, jadi sekarang kita cek. Sebelum kita menghitungnya, kita cek dulu di mana sih modus itu terletak. Nah, dari tabel ini atau dari histogram ini, setelah kita robah tadi dia menjadi tabel seperti itu, jelas kita tahu modus itu ada di sini. Paling besar itu 9, berarti ini ya. Ngerti ya? Iya toh? Berarti di kelas itu posisi modusnya di sini dia. Nah, kan? Nah, itu. Nah, sekarang batas bawahnya berapa kan? B-nya berapa sekarang? Batas bawahnya ini 5,35 kan? Tuh, 5,35. Tuh. Itu B-nya. Nah, selanjutnya panjang kelasnya berapa nih? Ini. Karena ini batas-batas ya, maka panjang kelas itu tinggal dikurangkan aja ini. B, ini B-nya ya, atau batas bawahnya. Nah, berarti panjang kelasnya itu tinggal dikurangkan aja nih ya, 7,25 itu karena itu batas-batas ya, bukan limit. 7,25 dikurang atau langsung aja nih ya, berarti sama dengan ini 7,25 ini dikurang ini 5,35 itu. Oke, panjang kelasnya 1,9 ini, P-nya ini 1,9 ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Oke, saya hapus dulu nih. Oke, sekarang kita cek lagi adalah B1-nya ya, untuk nanti dimasukkan dalam rumus ya. Berarti B1 ya. B1 itu kan tinggal kurang nih ya. Tadi di sini 9, berarti 9 kurang 3 ya. 9 kurang 3 itu berapa? 6 ya. 6. Tuh, B2-nya ya. B2-nya itu adalah
ini ya, 9 dikurang 7 ya. Nah, yang setelahnya berarti ada 2. Sudah dimasukin dalam rumus modus, ya kan? Nah, modus itu adalah tadi kita tulis lagi di sini ya. Itu tambah B2 itu berapa, ya kan? Berarti dia sama dengan ya, bisa dalam kurung juga nggak apa-apa. Kita bikin sama dengan di sana ya. Kita bisa bikin dalam kurung, berarti B1 tadi 6 ya. 6 dibagi 6 tambah 2 8 ya. Bagi 8 ya. 8 tutup kurung gitu kan. Ya, itu 0,75 tuh. B1 dikali per B1 tambah B2-nya. Itu kita kali dengan 0,75 itu kita kali dengan panjang kelasnya. Kali dengan panjang kelas. Panjang kelas tadi nih 1,9 ini. Nah, itu 1,425. Tinggal ditambah dengan ini 5,35. Berarti sama dengan ini kan. 5,35 ini kita tambah dengan 1,425 ini. Nah, itu modusnya ya. 6,775 dari histogram itu, ya kan? Atau dalam 2 desimal menjadi 6,78. Yang penting intinya itu adalah kalian itu bisa merubah histogram menjadi tabel. Kalau sudah dalam tabel, sudah kita ikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari kan, begitu. Kalau median sama saja. Nah, median itu di mana terletaknya itu dulu kan. Nah, kalau median itu kan rumusnya itu median itu adalah karena data kita 30, maka setengah dari 30 15. Kita mau cari data ke 15 itu di mana? Dari tabel ini ya, di kelas mana dia. Nah, di sini kelas pertama ini jelas ini. Berarti di situ dia adalah data ke, di sini data ke-1 sampai data ke-3 ya kan? Ada 3 data ini. Nah, selanjutnya di sini adalah data ke-4 ya. Kelas berikutnya sampai data ke berapa? Nah, 9 tambah 3, data ke-2 12 ya. Kalau kita hitung itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 9 data tuh. Dan di sini adalah data ke-13 ya. 13 sampai data ke tadi ini 12 tambah 7 ya. Berarti data ke-19 ya, data ke-19. Itu maksudnya di sini data ke-13. Data ke-13 sampai data ke-19. Nah, berarti di sini posisi dari median itu, karena median itu yang diminta data ke-15 di sini dia. Ya, ini. Di situ. Nah, sehingga untuk median itu berbeda B-nya sekarang ya. Nah, berarti untuk median B-nya itu kita bikin di sini misalnya ya. Berarti B-nya sekarang ini 7,25 ya. Batas bawah dari kelas interval itu. Nah, panjang kelasnya akan sama tuh 1,9. Kalaupun kita coba kurangkan misalnya ini 9,15 ini dikurang ya 7,25 ini akan sama itu ya 1,9. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari setengah N, kita sudah tahu 15 ya. Kita cari F besarnya. Berarti F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, kelas mediannya ini ya, berarti yang sebelumnya ya kan, berarti ini 9 tambah 3 12 nah. Dan frekuensi kelas median itu adalah ini frekuensinya berapa tuh? 7. Sudah tinggal dihitung ya. Nah, boleh kita hitung dulu yang dalam kurung ini sama dengan tadi ya. Boleh, berarti kan setengah N berarti dia 15 ya.
15 dikurang 12 itu berapa? 3 kan? Nah, berarti tinggal bagi kan, 3 dibagi tuh 7. Itu untuk itu. Nanti itu kita kali dengan itu dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu 1,9. Berarti angka itu tadi kita kali dengan ya. Kali dengan ini 1,9 ini. Nah, itu 0,81 ini hasil dari ini P dikali setengah N kurang F per F. Ini 0,814286. Ini kita tambah dengan ini 7,25. Kita isikan di sini median. Mediannya berarti B-nya tadi 7,25 ini ditambah ini 0,8 14286 tuh. Nah, itu mediannya 8,064 2857. Itu yang sempat kemarin saya coba tampilkan bagaimana caranya kita menghitung rata-rata, modus dan median jika bukan tabel frekuensi yang diberikan tapi histogram. Bisa. Yang penting kita tahu cara merubah ya, histogram itu menjadi tabel frekuensi. Itu intinya. Di soal-soal tertentu bukan hanya histogram, malah OGIF yang diberikan. Nanti ada waktu kita coba bahas, misalnya ada OGIF, tentukan rata-ratanya, tentukan modus median. Bisa. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa ya dipahami ya.